Lalu bagaimana jalannya Munas Partai Golkar dari JCC? Langsung saja kita akan tanyakan kepada reporter kami Rehana yang siap mengabarkan dari sana. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini memasuki hari kedua dari Munas Partai Golkar yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di JCC Senayan. Ada pula memang kalaupun kita mengulas sedikit di pagi hari tadi, yang mana juga diputuskan bahwasannya Bahlil Lahadalia ini sebagai Ketua Umum terpilih dari Partai Golkar dalam periode di tahun 2024 hingga nanti di tahun 2029. Adapun ini juga berdasarkan dengan catatan 83% suara dari seluruh DPD yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, Caca Anissa, Agita dan juga pemirsa, memang situasi di belakang saya ini ramai sekali karena ini mengingat merupakan penutupan dari Munas dari Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC Senayan. Ada pula hingga saat ini juga memang masih dilakukan proses sterilisasi di dalam gedung dan juga dilakukan beberapa gladi resik dari tadi sore. Dan ini juga memang untuk melakukan serangkaian penutupan di hari Munas yang kedua ini. Penutupan juga nanti akan berlangsung diagendakan sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa tokoh yang dikonfirmasi hadir, di mana diantaranya adalah Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Kalaupun kita lihat, memang selama masa pileg di tahun 2024 ini, Golkar merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju, yang mana Golkar ini menjadi salah satu parpol pengusung bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres kemarin. Dan rencananya juga Caca Anissa, Agita dan juga pemirsa, ini akan Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan dan dijadwalkan hadir sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Prabowo Subianto yang memang dijadwalkan juga untuk hadir kini sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari Presiden Jokowi dan juga dari Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sedangkan jikalau kita melihat dari undangan, ada beberapa tokoh dari Golkar seperti sebut saja ada Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Yusuf Kala yang memang hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadirannya. Begitu kalau kita mengulas sedikit mengenai visi misi dari Bahlil itu sendiri, tadi juga memang sempat diungkapkan di siang hari, yang mana kini berkomitmen untuk membawa Golkar menjadi partai nomor 1 pada pemilu di tahun 2029 mendatang. Kemudian juga di sisi lain kini bertekad membuat partai Golkar menjadi garda terdepan untuk mendukung program dari Presiden terpilih, tentunya yakni Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mengungkapkan juga, Bahlil sempat mengungkapkan bahwasanya berkomitmen untuk mencapai setidaknya 60% target suara dalam pilkada di tahun 2024 dan juga berfokus untuk menyusun struktur dari kepengurusan Partai Golkar karena posisinya kini sebagai formatur tunggal. Dan juga memang Bahlil tadi juga berjanji, pemirsa, yakni selambat-lambatnya terhitung pada tanggal 27 Agustus 2024 ini atau tepat di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah sudah menentukan struktur kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya. Kalaupun memang tadi di pagi hari kami juga sempat memantau bersama bahwasannya sebelum dilakukan penutupan Munas ini ada juga tadi dilakukan pemilihan bagi Bahlil sebagai Ketua Umum terpilih dari Partai Golkar, kemudian juga melakukan sejumlah rapat dan juga persiapan, di antaranya adalah rapat bagi komisi-komisi untuk membahas sejumlah visi dan juga misi, kemudian juga membahas pula rapat paripurna, di mana dalam rapat paripurna ini juga kalau kita mengulas sedikit di hari kemarin juga sudah dilakukan, kemudian di hari ini juga masih terus dilakukan dari tadi pagi kemudian hingga siang hari, dengan agenda di antaranya adalah pembacaan hasil rapat komisi yang berisikan tentang organisasi program umum, kemudian juga ada rekomendasi dan juga pernyataan politik. Kemudian dalam rapat paripurna juga dibahas soal tata cara pemilihan, penetapan, penyampaian misi-misi calon ketua umum tunggal, bahwasanya dalam hal ini yakni jatuh kepada Bahlil Lahadalia. Demikian informasi sementara, Agita, Caca dan juga pemirsa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana Mezia, informasi langsung dari Munas Golkar di JCC Jakarta.